Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kenceng, masih ada yang punya ciki. Saya ulangin sekali lagi karena jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa takarram ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Al-Hibbail Kiram, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama, guru pertama saya ngaji Iqra 1. Yang kami hormati, yang pertama-tama guru kita bersama Al-Ustadz Bapak Imron beserta Ustazah Ibu Ida Farida. Kita doakan semuanya angkat tangannya, doain gurunya, mudah-mudahan Bu Ida beserta Bapak Imron semuanya panjang umur, sehat walafiat, dikabul semua hajatnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula yang saya hormati ada orang tua saya Al-Walid Bapak Irwan Sugiansyah beserta para penuntut ilmu beserta ibu-ibu semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di tempat ini, di tempat penuntut ilmu, di majelis ilmu, di majelis yang di dalamnya disampaikan ilmu, yang di dalamnya dibacakan zikir-zikir, yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita kumpul pada malam hari ini di sini. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, bukan karena usaha kita, bukan. Tapi kita bisa kumpul di malam hari ini karena izin dari siapa? Karena izin dari siapa? Karena izin dari Allah. Kalau Allah kagak izinin, kita kagak bakalan nyampe ke tempat ini, betul? Karena kita nggak bisa apa-apa. Semua yang kita bisa, semua yang kita lakuin, semuanya murni dari Allah. Makanya banyak orang pengen datang ke majelis taklim, banyak orang pengen datang majelis ilmu, banyak orang pengen ngumpul begini silaturahmi, tapi mungkin kagak punya duitnya, mungkin kagak ada kendaraannya, mungkin ada acara lain. Maka alhamdulillah kita kumpul pada malam hari ini. Allah izinkan kita termasuk, mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai penuntut ilmu, pada malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di majelis ilmu. Jadi orang yang ngumpul di majelis taklim ini kagak bakalan sia-sia, kagak bakalan pulang kagak bawa apa-apaan. Semuanya pasti pulang bawa keberuntungan. Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Ibn Mas'ud. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi
Nabi Muhammad pernah nasehatin Abdullah bin Mas'ud. Yang ini nasihat disampaikan sama Abdullah bin Mas'ud buat kita umat Nabi Muhammad. Apa nasihat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilangin ke Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu galaman wa la taktubu harfan, khairul laka min idhi alfi raqabatin. Bin Mas'ud, kata Rasulullah, ente duduk bentaran di majlis ilmu, walaupun kagak bawa pulpen, wala taktubu harfan, dan biar kata kagak nulis satu huruf pun, maka lebih baik engkau dapatkan pahala seperti orang yang membebaskan 1000 budak. Jadi pokoknya kita duduknya doang kita di sini, kagak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin orang tampil, ngeliatin saya yang paling ganteng gitu. Duduknya kita doang di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih pahala. Itu kayak orang yang membebaskan 1000 budak. Wa nazaruka ila wajhil alim. Ini bocil-bocil perhatiin. Wa nazaruka ila wajhil alim. Kita punya guru Bu Ida tadi. Ngelihat orang alim, ngeliatin orang berilmu. Tadi Bu Ida ada di depan, kita pandangin mukanya. Kita ngeliatin orang-orang berilmu. Apa kata Rasulullah? Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad, ngeliatin orang alim dapat pahala kayak orang nyumbang 1000 kuda perang di jalan Allah. Kira-kira satu kuda mahal apa kagak? 1000 kuda perang, ngeliat doang dapat pahala 1000 kuda perang. Lah kuda-kudaan yang mainan gak nyampe 1000 di rumah. Ini 1000 kuda perang nyumbang di jalan Allah buat perang. Cuman modal ngeliatin orang berilmu. Makanya hadirnya kita di malam hari ini, ya Allah, dapat pahala dari Allah banyak luar biasa. Dilanjutkan nama Nabi Muhammad kagak nyampe di situ. Wassalamuka alal alim. Lihat, salamuka alal alim. Abis ngeliat, antum cium tangan sama guru. Makanya kalau lagi ngaji, selesai ngaji jangan nyelonong. Salaman sama guru. Apa pahalanya? Kata Nabi Muhammad, orang yang salaman sama orang berilmu, khairul laka min ibadati alfi sanah. Dia dapat pahala yang lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Kira-kira zaman sekarang ada yang orang umurnya 1000 tahun. Yang 100 udah jarang. Yang 60 nggak pernah keluar rumah. 1000 tahun ibadah. Modal apa? Modal salaman sama guru, salaman sama orang alim. Maka dari itu perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang insya Allah makin bikin kita beruntung. Makanya kita ada di rumah, jangan males-males datang ke majelis taklim, jangan males-males datang majelis ilmu. Kemarin kita udah masuk bulan Rajab, banyak orang bikin Isra Mi'raj. Kemarin kita masuk bulan Rabiul Awal, banyak orang bikin maulid. Sekarang majelis ilmu pada ditutup sementara. Mungkin ada majelis yang belum tawakufan, lagi pengen tawakufan, datengin majelis. Pengen masuk Ramadan, makin rajin ke majelis taklim. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada para penuntut ilmu agar makin rajin belajar, agar makin rajin buat ngaji, agar makin rajin buat datang ke majelis taklim. Ana dari dulu, ana belum bisa apa-apa, baru baca alif ba, belum bisa apa-apa, ngaji ke Bu Ida. Alif ba akhirnya ana lanjutkan di pondok pesantren. Kalau kagak belajar alif ba, kagak bakalan bisa baca kitab, nggak bakalan bisa tahu ilmu, nggak bakalan bisa baca Al-Quran. Maka ini tempatnya buat kita serius, tempatnya buat kita ngaji, nyari pahala, nyari berkah, nyari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, mengenai tawakufan. Tawakufan ini berasal dari bahasa Arab, asalnya namanya waqaf. Apa waqaf? Waqaf itu pemberhentian, berhenti. Berhentinya nggak selamanya. Mudah-mudahan Bu Ida panjang umur, majlisnya lanjut ila yaumil qiyamah. Diterusin sama murid-muridnya. Amin ya rabbal. Tadi apa itu? Pengen masuk bulan Ramadan,
Nah, ada beberapa hal yang ingin Al-Fakir sampaikan untuk mengingatkan. Yang mana kita pengen masuk bulan Ramadan. Apa yang paling penting berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah al-khati'ur rahimu jarsu. Kata Rasulullah, ada dua orang yang Allah kagak bakalan mau ngelihat dia, Allah kagak bakalan mau pandang dia, Allah kagak bakalan pengen nengok ke dia, Allah bodoh amatin dia. Siapa dua orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang putus silaturahmi. Makanya pengen masuk bulan Ramadan, ulama mengatakan, ini ulama ngasih kita gambaran saking enaknya bulan Ramadan. Ini perhatiin nih, ulama ngasih gambaran saking enaknya bulan Ramadan. Itu ibarat kata saya punya duit 10 karung. Amin. Misalkan saya punya duit 10 karung, saya panggil 5 bocah, saya taruh di panggung, saya tebar duit 10 karung. Kira-kira ada yang nggak dapat apa kagak? 10 karung, 5 orang di panggung, ada yang dapat apa kagak? Ada yang nggak dapat apa kagak? Insya Allah semuanya dah. Karena gampang. Begitupun bulan Ramadan, ya, itu duit ditebar, antum kagak gerak, cuman duduk, duit nyamperin, tinggal ngambil. Di bawah ada duit, tinggal ngambil. Gerak dikit dapat duit. Begitupun orang di bulan Ramadan. Baik dikit bulan Ramadan, tobat dikit bulan Ramadan, Allah kasih ampunan, Allah kasih sayang buat dia. Itu gampangnya bulan Ramadan, bulannya luar biasa. Tapi dua orang kagak bakalan dilihat sama Allah. Jangankan dapat ampunan, jangankan dapat kasih sayang Allah, dilihat aja kagak. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang putus silaturahmi. Maka dari itu pulang dari ini tempat yang punya putus silaturahmi, gara-gara masalah sayuran akhirnya kagak mau negor, gara-gara masalah utang kagak mau negor, gara-gara pernah diomongin dendam kagak mau negor. Begitu. Jadi yang punya putus hubungan silaturahmi, mungkin kalau orangnya jauh chat dari WA, dari Instagram, sekarang udah banyak Facebook, TikTok segala macam, Mobile Legend bisa ngechat, betul apa kagak? Orang punya putus silaturahmi kagak bakalan dilihat sama Allah. Jadi pulang dari ini malam, yang punya putus silaturahmi minta maaf. Biar kata bukan kita yang salah, biar kata dia no yang salah, tapi biarin kita yang minta maaf, biar kita kagak putus silaturahmi. Maka dari itu biar nggak putus silaturahmi. Inilah kenapa orang banyak putus silaturahmi. Ya, diomongin dikit kesel, diomongin dikit marah, kagak mau negor, kagak mau nyaut kalau ditegur. Kenapa? Karena kita nggak ikutin akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ya Al-Habib Hasan Baharun mengatakan, apa kata Abu Ya Al-Habib Hasan Baharun? Kagak bakalan ada orang yang bisa lepas dari omongan orang. Antum pengen hidup semua orang demen, semua orang cinta, kagak ada yang benci, kagak ada yang ngomongin, kagak ada yang fitnah, kagak ada yang gedekin, kagak bakalan bisa. Itu kata Abu Ya Al-Habib Hasan Baharun. Mana dalilnya? Hidup nggak bisa tuh nggak punya musuh. Hidup nggak bisa nggak ada yang ngomongin. Hidup nggak bisa nggak ada yang benci. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad manusia paling mulia. Nabi Muhammad kagak punya kekurangan. Nabi Muhammad sempurna. Ada kagak yang musuhin? Ada nggak yang merangin? Ada nggak yang nyaci maki? Ada kagak yang merangin, yang nyaci maki, yang segala macam fitnah Nabi Muhammad? Ada apa kagak? Nabi Muhammad sempurna, ada yang ngomongin. Nabi Muhammad sempurna, ada yang musuhin. Bahkan Nabi Muhammad sempurna, ada yang mau bunuh. Maka orang-orang kayak kita ya kagak sempurna, yang emang banyak salah, kira-kira jangan baperan begitu kalau diomongin sama orang, kalau dikata-katain sama orang. Kita gak usah baperan, tiru akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maafin orang yang nyakitin beliau. Ada satu cerita, nih cerita dengerin nih, pulang bawa ini cerita, nih ilmu nih. Nabi Muhammad pernah satu ketika, Nabi Muhammad ini lagi pakai sorban dari Yaman. Sorban dari Yaman ini bahannya rada keras,
bahannya rada keras. Satu ketika tiba-tiba Nabi Muhammad lagi pakai sorban dari Yaman, ada orang datang ke Rasulullah, narik sorbannya Nabi Muhammad. Sorbannya Nabi Muhammad ditarik. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ini orang bilang ke Rasulullah, "Man anta ya Muhammad?" Muhammad, coba jelasin siapa dirimu. Nabi Muhammad ditarik sorbannya sampai akhirnya luka berdarah lehernya Nabi Muhammad. Akhirnya di samping Nabi Muhammad ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat yang ditakutin sama syaitan, sama manusia ditakutin. Bahkan di dalam riwayat, "Idza sara Umar fajjan, sara syaitan fajjan akhar." Sayyidina Umar kalau jalan di satu tempat, itu setan pada minggir nyari jalan lain, kagak mau depan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar yang terkenal sangarnya. Makanya tabarruk, saya dapat ilmu kalau pengen rumah aman dari jin, dari syaitan segala macam, tulis minimal di pintu, kalau nggak di kertas, tulis nama Umar bin Khattab atau enggak Umar Al-Faruq. Tulis nama Sayyidina Umar, karena setan melihat nama Sayyidina Umar takut, kagak berani setan. Ini Sayyidina Umar, kembali ke cerita tadi, Nabi Muhammad ditarik sorbannya berdarah. Akhirnya ditanya Nabi Muhammad, Muhammad, man anta, siapa engkau? Ini orang kurang ajar, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah izinkan saya pengen nyisain pala sama badannya, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang paling banyak ngomong begini, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah kalau diizinin saya bakal penggal palanya, saya bakal pisahkan pala dengan badannya, kata Sayyidina Umar. Sering Sayyidina Umar ngomong begini, karena beliau orang yang gagah berani. Apa jawab Rasulullah? Ya Umar, santai, jangan balas orang yang menyakitimu dengan rasa sakit. Jangan biarkan orang yang menyakitimu terluka hatinya karena perilakumu. Jadi balas orang yang nyakitin kita dengan kebaikan. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fulan, tadi kamu nanya siapa saya? Saya ini Imamul Mukminin. Saya pemimpin orang-orang yang beriman. Akhirnya apa kata dia? Akhirnya Nabi Muhammad nanya sama dia, tapi saya pengen nanya, di samping saya ada Sayyidina Umar, saya seorang pemimpin, saya seorang nabi, emangnya kamu kagak takut kurang ajar sama saya? Apa jawabnya orang? Ya Muhammad, saya sebelum datang ke sini, saya nanya sama orang, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad? Kata orang, Nabi Muhammad kagak pernah ngebales yang nyakitin Nabi dengan perilaku yang buruk. Nabi Muhammad pasti membalas keburukan orang yang menyakitinya dengan kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya berani, karena saya tahu Nabi Muhammad nggak bakal balas saya tahu. Akhirnya apa kata saya ini? Apa kata Rasulullah? Inilah akhlak. Ini akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak pernah menyakiti orang yang menyakiti hatinya. Membalas orang yang menyakiti hatinya dengan kebaikan. Maka pulang dari sini kalau nanti besok-besok ada yang ngomongin lagi, biarin Bu. Alhamdulillah Nabi Muhammad punya musuh, masa kita gak punya? Mustahil. Makanya kalau ada yang ngomongin besok, ibu-ibu kemarin utang belum bayar 3 bulan. Makanya kalau ada yang ngomongin, alhamdulillah. Orang yang kalau dicaci, dimaki, diomongin, dia bilang alhamdulillah, dia bakal yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga kagak pakai dihitung-hitung, amalnya masuk ke dalam surga semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal. Satu lagi cerita ini buat akhlak kita di kehidupan masyarakat. Jadi besok-besok kalau ada yang nyakitin kita, jangan dibalas, biarin. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini beliau satu ketika diangkat jadi khalifah. Ini kalau bahasa kita di Indonesia, khalifah ini presiden begitu. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau diangkat jadi presiden. Satu ketika beliau jalan, dituntun tuh sama prajurit-prajuritnya begitu. Pas dituntun sama prajuritnya, Abdullah bin Umar masuk masjid. Abdullah bin Umar masuk masjid dalam keadaan malam hari, lampunya dimatiin. Akhirnya jalanan masjid kagak kelihatan. Akhirnya ini Abdullah bin Umar lagi jalan kagak sengaja nginjek sahabat lagi tidur di masjid. Akhirnya Abdullah bin Umar kagak sengaja, ini sahabat lagi tidur keinjek, emosi bangun tidur keinjek. Emosi apa dia bilang? Anta khimar? Ente keledai. Jadi orang Arab kalau ngatain bukan.
Tapi orang Arab kalau ngatain khimar, apa khimar? Khimar itu keledai. Kenapa dikatain keledai? Karena keledai lelet, males, jelek, kotor begitu tuh. Pokoknya jelek keledai. Jadi orang Arab kalau ngatain bukan dog, bukan pig, tapi keledai. Ini presiden datang nggak sengaja nginjek, dia marah, dia bilang anta khimar, ente keledai. Apa jawab presiden ini? Apa jawab Khalifah Abdullah bin Umar? Beliau katakan, lastu khimar, ana amirul mu'minin. Saya bukan khimar, saya bukan keledai. Saya pemimpin. Saya adalah presiden, saya pemimpin orang-orang yang beriman. Akhirnya ini prajuritnya yang kesel. Prajuritnya yang kesel. Abdullah bin Umar, ini tadi orang songong, enaknya kita hukum apa nih? Apa kita penjarain dia, apa kita sakitin dia, apa kita lukain dia? Enaknya kita apain nih orang songong? Apa jawab Abdullah bin Umar? Emang dia songong kenapa? Tadi saya nggak sengaja nginjek kakinya. Dia nanya sama saya, ente khimar, ente keledai. Dia nanya doang sama saya, kagak ngatain. Dia cuma nanya, ente khimar, ente keledai. Ana udah jawab, ana bukan khimar, ana bukan keledai, ana amirul mu'minin. Dia cuma nanya, dia nggak songong. Itu akhlak, itu husnuzan sama orang. Maka dari itu, keluar dari tempat ini sekali lagi, perbaiki hubungan-hubungan kita dengan sesama muslim, dengan tetangga-tetangga kita yang mungkin kita pernah punya salah, atau yang mungkin dia punya salah anak kita, dia kagak berani negor, biarin kita yang datengin. Kenapa? Karena orang yang putus silaturahmi kagak bakalan dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan pahalanya cakep, sholatnya bagus, tadarusnya banyak, tahajudnya 1000 rakaat, ngajinya ya Allah sejam dapat 3 juz, cakep, sholat sunnahnya bagus, duhanya jalan, tapi putus silaturahmi, tapi ketemu tetangga ketemu negor gara-gara masalah lama, maka nggak dapat pandangan dari Allah. Maka dari itu putus silaturahmi adalah masalah yang luar biasa. Orang belajar bisa jadi ilmunya nggak masuk karena punya masalah, punya musuh sama temannya. Orang rezekinya seret, rezekinya kagak lancar, bisa jadi karena putus silaturahmi. Maka dari itu perbaiki silaturahmi. Dan terakhir saya ingatkan tadi nasihat untuk adik-adik biar makin rajin ngajinya. Yang terakhir untuk orang-orang tua, saya dapat ilmu dari guru-guru saya. Apa kata guru-guru saya? Guru-guru saya mengatakan, jadi orang yang menuntut ilmu ini anak-anak kalau pengen sukses, anak-anak pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang alim, pengen bawa kita ke surganya Allah, ketemu sama Nabi Muhammad, syaratnya 3. Apa syaratnya yang 3? Syaratnya adalah kerjasama. Kerjasama antara 3 pihak. Yang pertama anak, yang kedua orang tua, yang ketiga kudu sama gurunya. Anaknya rajin, tapi gurunya nggak semangat ngedidik anaknya, kira-kira sukses apa kagak? Anaknya rajin, gurunya rajin, orang tuanya males kagak mau ngebayarin, kira-kira jadi apa kagak? Maka 3-tiganya kudu jadi, 3-tiganya kudu maju. Kata guru saya, anak yang dididik oleh gurunya, dia ngaji sama gurunya, tapi orang tuanya melupakan gurunya. Ketika dia udah jadi ulama, nih anak-anak nanti jadi kiai, ada yang jadi habib. Habib kagak bisa ya. Habib tuh keturunan Nabi Muhammad, gak bisa. Jadi kiai, ada yang udah jadi orang gede. Wah, sombong dia kagak mau ketemu sama gurunya. Enggak, tahajud gue lebih banyak, ngaji gue lebih banyak, sholat rajinan gue, sekarang lebih terkenal gue. Ini anak-anak murid, jangan lupa sama guru. Jangan pernah bilang, no buida guru gue mantan guru gue yang dulu, sekarang udah kagak, gue udah jadi ulama. Jangan, tetap sampai kapanpun beliau tetap guru. Dan yang kedua, syarat biar berkah apa? Orang tua silaturahmi ke gurunya. Karena dengan orang tua bersilaturahmi itu akan mengalirkan keberkahan kepada anak-anaknya. Jadi dengan keberkahan guru, ya, itu baru orang bisa maju. Orang sepinter apapun kalau gurunya nggak ridho, kalau gurunya kagak ikhlas sama dia, kalau gurunya masih punya ganjelan hati sama dia, sampai kapanpun dia usaha ketemu sama guru lain kagak bakalan sukses karena masih ada ganjelan di hati gurunya. Maka pulang dari sini orang tuanya atau anak-anaknya
punya minta maaf sama gurunya karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, dan itu adalah syarat agar anak mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat. Dari saya cukup sekian. Yang tadi yang pertama makin rajin makin rajin ngaji. Yang kedua itu tadi, akhlak di dalam bermasyarakat. Jadi pulang dari sini yang putus silaturahmi, yang orang jauh kagak bisa datang, chat pakai handphone. Yang orang dekat samperin, walaupun yang salah kita yang nyamperin. Yang ketiga tadi Yang ketiga, silaturahmi. Nanti udah gede, udah jadi orang alim, jangan lupa sama guru. Orang tuanya juga silaturahmi sama guru. 3 hal yang saya sampaikan, dan ini juga saya luar biasa. Saya pada malam hari ini sangat senang, luar biasa. Sangat senang. Saya lihat ini wajahnya ini ganteng-ganteng. Yang ini juga cantik-cantik sampai ke belakang, cantik-cantik. Ya, wajahnya berseri-seri, saya lihat dari depan sampai belakang wajahnya tidak ada yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.